fa in qila, maka jika dikata ta'alluqu sam'ihi bil aswati zahirun, jika dikata berta'alluq samanya Allah dengan suara-suara adalah zahir, terang, jelas. Amma ta'alluquhu, adapun ta'alluqnya dengan zat ghairu zahirin, niscaya tidak terang, tidak nyata. Fal jawabu, maka jawabnya annahu yajibu alaina al-iman, bahwasanya wajib atas kita percaya bahwa pendengaran Allah Ta'ala berta'alluq dengan tiap-tiap yang mawjud min dawatin, yaitu zat-zat makhluk, wa aswatin, dan suara-suara, ay aqwanin, dan segala apa yang ada, kaum, segala apa yang ada, wa ghairiha, dan lainnya. Wa in kunna la na'lamu dzalika, sekalipun adalah kita tidak mengetahui akan yang demikian itu, ay ta'alluqahu bidzawati, yakni berta'alluq dengan segala zat. Sekalipun kita enggak tahu itu, yakni enggak tahu samanya Allah berta'alluq dengan zat. Fakaifiyatu ta'alluqi majhulatun lana, maka cara ta'alluq sama kepada zat majhulatun lana, dijahilkan bagi kita, artinya tidak diketahui bagi kita. Majhulatun, tidak diketahui bagi kita. Li'annahu la ya'lamuha, karena bahasanya tidak mengetahui akan yang majhul itu melainkan Allah. Tidak mengetahui akan dia yang majhul melainkan Allah. Wa sam'uhu ta'ala laisa bi'udhunin, samanya Allah tidak dengan telinga. Wala simakhin bikasri sad, dan tidak dengan daun telinga. Wa huwa kharqul udhuni, simah adalah pecahnya telinga, lubang telinga. Jadi simah itu adalah lubang telinga. Jadi Allah mendengar tidak dengan telinga dan tidak dengan daun telinga. Kasam'il hawadithi, seperti mendengarnya segala yang baru. Bal huwa maknan qaimun bidzatihi, bahkan dia, yakni sama itu, satu makna yang ada pada zat Allah Ta'ala. La yatra'u alaihi, yang tidak datang atasnya. Ai dzalikal makna, yang tidak datang atas makna itu. Illat, alasan yang menghalanginya dari mendengar. Kassamami, seperti tuli. Lianna dzalika min sifatil hawadits, karena bahwasanya yang demikian itu di antara sifat-sifat segala yang baru.
wa ta'alluquhu dan berta'alluq samanya Allah, ta'alluqa inkisafin, ta'alluq inkisaf, ta'alluq yang menyata, ta'alluq yang terang, ta'alluq yang terungkap. Kata'alluqil ilmi seperti ta'alluqnya ilmu, ta'alluq inkisaf. Wa yajibu alaina an na'taqida dan wajib atas kita untuk percaya annal inkisafal hasilah bisam'i, bahwasanya inkisaf yakni menjadi nyata atau terangnya yang hasil dengan mendengar, bukan inkisaf yang hasil dengan ilmu. Wa anna likulli minhuma haqiqatan wa anna likulli minhuma haqiqatan, dan bahwasanya bagi tiap-tiap dari keduanya hakikat. Yufawwadu al-ilhum, tiap-tiap dari keduanya, yaitu inkisaf sama dan inkisaf ilmu ada hakikat masing-masing. Yufawwadu ilmuha, diserahkan pengetahuannya ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu, dan bermula dalil atas adanya sama bagi Allah ta'ala al-kitabu was sunnah, yaitu kitab yang di Quran was sunnah dan hadis, ay ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang namanya sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal kitabu, adapun kitab itu, faqad qala, maka sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, wa huwa samiul basir, dialah Allah Sami yang maha mendengar, basir lagi maha melihat. Amma sunnatu, adapun hadis, dalil dari sunnah yakni hadis Nabi, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis sahabati, bagi para sahabat, lamma rafa'u aswatahu, tatkala mereka mengangkat suara mereka dengan berdoa, irba'u, perlahankan olehmu atas dirimu, irba'u ala anfusikum, itu bi fathil ba al muwahhadah, irba'u ay isfaqu ala anfusikum, isfaqu sayangilah, berkasih sayanglah kamu atas dirimu, wala ibuha, jangan kamu melelahkan akan dia, biraf'il aswad, dengan mengangkat suara dalam berdoa. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban, sungguhnya kamu tidak berdoa akan yang tuli dan juga tidak berdoa akan yang gaib, yakni ba'idan, akan yang jauh. Gaib dimanakan jauh. Jadi kamu berdoa tidak dengan yang tuli dan bukan dengan orang yang jauh. Innakum tad'una sami'an qariban mujiba, sungguhnya kamu berdoa akan yang maha mendengar, qariban lagi dekat, mujiban lagi memperkenankan doamu. Waqad ajma'al uqala'u,
Dan sungguh telah ijma orang-orang yang berakal min arbabil madzahib, dari beberapa yang punya madhab, atas bahwasanya sami maha mendengar itu lihadihil adillati, bagi dalil-dalil ini, huwa dimdomimatun, jadi yaitu dhamimatun, mengandung, mencakup ma fahimahu ahlul lughah, apa yang telah difahami, dimengertinya oleh ahli bahasa. Fa innahum yafhamuna anna makna sami'un zatul, bahwasanya mereka mengerti bahwa makna maha mendengar itu adalah zat. Tabatalahu sam'u, zat yang ada bagi zat itu pendengaran. Zaidun 'alaiha, yang lain dari zatnya atau yang lebih atas zatnya. Wa aidan, dan pula anna kulla hayyin qabilul lil ittisafi hadhihi sifati, dan juga bahwasanya tiap-tiap yang hidup menerima untuk bersifat dengan sifat-sifat ini. La yadidduha, tidak bertolak belakang akan sifat ini, limtina ittisafi al-mauta biha, karena tercegah bersifat yang sudah mati dengan sifat-sifat ini. Walisihhati ittisafil asma biha, walisihhati ittisafil ahya biha, dan karena sah bersifat yang hidup dengannya. Wal qabilu lisyai'i la yaqlu anhu, dan yang menerima bagi sesuatu tidak sunyi dari sesuatu itu. Au an diddihi, atau tidak sunyi dari lawanan sesuatu itu. Wa idza lam yakun, dan apabila tidak ada, yakni Allah Ta'ala sami'an, kalau Allah tidak ada mendengar, lakana asamma, sungguh adalah Allah tuli. La yasma'u, yakni tidak mendengar. Wasamamu naqsun, tuli itu kekurangan. Wan naqsu alaihi muhalun, dan kekurangan atas Allah mustahil. Kenapa? Lihtiyajihi ila man yukammiluhu, karena berhajat kepada yang menyempurnakan. Yukammiluhu, karena berhajat kepada yang menyempurnakan. Ya. Yukammiluhu wal ihtiyaju, dan bermula berhajat itu yastalzimul hudusa, melazimkan akan baru. Wal hudusu muhalun alaihi ta'ala, dan baru adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Fasabata lahu, maka tetaplah bagi Allah bitilkal adillati, dengan dalil-dalil itu, as-sam'u, maha mendengar. Idza sabata lahu sam'u, kalau sudah tetap bagi Allah mendengar, istahala alaihi sama, niscaya mustahil atas Allah tuli. Alladzi huwa diddus sam'i, yang tuli itu lawanan mendengar. Fattaqabulu bainahuma, maka bertolak belakang antara keduanya, antara sama dan basar, min taqabulid diddaini, dari segi bertolak belakang yang didain, yang berlawanan, nggak bisa kumpul dua-duanya.
Kalau didain dua berlawanan nggak bisa kumpul. Ya. Li'anna somama amrun wujudiyun. Karena bahasanya somam adalah perkara yang ada. Inda ahli sunnah, pada pendapat ahli sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah kita sifat yang wajib bagi Allah yang ke-11 adalah sama. Sama kalau bahasa kita mendengar. Jadi kita wajib percaya Allah ini mendengar. Nah, mendengarnya Allah kullu maujudin, kepada tiap-tiap apa saja yang ada. Jadi mendengarnya Allah nggak dibatasi dengan suara. Apa saja yang ada Allah dengar. Suara Allah dengar. Sifat-sifat makhluk Allah dengar. Zat Allah dengar. Nah, ini makna sama bagi Allah, mendengar apa saja. Beda kalau sifat bahru, mendengar hanya suara. Karena yang bahru mendengar dengan daun telinga, dengan gendang pendengaran. Kalau nggak suara, nggak dengar. Tapi kalau yang suara dia dengar, karena suara itu mengetuk gendang telinga, itu yang jadi namanya dengar. Nah, jadi bedanya kalau manusia atau bahru mendengar dengan telinga, dengan daun telinga, dengan gendang suara, yang dia dengar hanya suara doang. Tapi kalau Allah mendengar dengan zatnya, tidak dengan daun telinga, tidak dengan gendang suara. Allah mendengar dengan zatnya yang maha sempurna. Nah, sehingga karena Allah mendengar dengan zatnya yang maha sempurna, makanya apapun Allah dengar. Apa yang ada Allah dengar. Dia suara Allah dengar, dia zat Allah dengar, dia sifat Allah dengar, dia warna-warni Allah dengar, semua yang ada Allah dengar. Ini yang wajib kita percaya, bahwa Allah maha mendengar dengan segala sesuatu yang ada di alam ini. Nah, di sini pertanyaan, fa in qila, maka jika ditanya, jika dikatakan ta'alluqu sam'ihi bil aswat zahirun, mendengarnya Allah dengan suara itu zahir, nyata kalau suara didengar. Amma ta'alluqu bil zat, adapun mendengarnya Allah dengan zat-zat yang ada, faghairu zahir, tidak nyata. Nggak nyata karena kita tanya, bagaimana caranya dengar zat? Bagaimana teorinya dengar zat? Kita nggak tahu. Karena ini adalah merupakan sesuatu yang ada pada hak Allah, sama kita nggak tahu. Nah, kalau ditanya, kalau suara didengar zahir, tapi kalau bukan suara dengar itu nggak zahir. Nah, fal jawab, jawabannya annahu yajibu alaina al-imanu bi anna sama'u tata'allaqu bi kulli mawjudin min dawatin wa aswatin. Itu jawabannya. Jawabannya adalah bahwasanya wajib atas kita percaya dengan pendengaran Allah yang berkaitan
yang berta'alluq dengan tiap-tiap maujud, baik dia zat atau suara. Kita wajib percaya. Allah mendengar apa yang ada, wajib kita percaya. Wajib percaya. Nggak perlu tahu teorinya. Yang penting iman sama Allah. Itu jawabannya. Wajib kita percaya bahwa Allah mendengar segala yang maujud. Ai wa alwanin ghairiha. Jika maujud termasuk suara, termasuk zat, termasuk warna-warni, sifat, itu Allah dengar. Itu yang wajib kita percaya. Jadi kita wajib percaya bahwa samanya Allah, yang mendengarnya Allah, apa yang ada Allah dengar. Baik dia suara, baik dia zat, baik dia sifat, baik dia warna-warni, Allah dengar. Walaupun kita nggak tahu caranya, karena yang tahu hanya Allah. Nah ini, sama juga kita lihat ada langit, ada bumi. Kita nggak tahu caranya kalau bikin langit bumi gimana. Nggak tahu. Yang penting itu langit bumi adalah ciptaan Allah. Cara nggak perlu kita tahu. Itu yang dikatakan. Begitu juga Allah mendengar segala yang wujud, kita percaya. Adapun walaupun kita nggak tahu caranya, tetap kita percaya karena caranya selain Allah, Allah yang tahu. Ini jawabannya. Ya. Wa in kunna la na'lamu dzalik ay ta'alluquhu bidzawat. Sekalipun kita ini tidak mengetahui ta'alluqnya kepada zat, kita nggak tahu. Gimana Allah mendengar zat, kita nggak tahu, tapi kita wajib percaya. Wa fakaifiyatu ta'alluqi majhulatun lana, dan cara berta'alluq yakni mendengar Allah dengan zat itu majhulah. Majhulah tidak diketahui, jahil, tidak diketahui sama kita. Kita nggak tahu cara Allah dengar zat, kita nggak tahu, majhulah alaina, atas kita. Li'annahu la ya'lamuha illallah ta'ala, karena cara dengar zat, cara dengar sifat, cara dengar segala sesuatu yang tahu hanya Allah. Nah, jadi berarti kita percaya bahwa samanya Allah mendengar segala yang mewujud. Caranya kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini satu. Kedua, wa sam'uhu ta'ala laisa bi'udzunin wala simakhid. Dan mendengarnya Allah tidak dengan telinga dan daun telinga atau lubang telinga. Allah dengar nggak kayak kita, pakai telinga, pakai daun telinga, pakai gendang telinga. Kalau nggak ada tiga ini nggak bisa dengar kita. Manakala ada orang lahir nggak ada telinganya, nggak bisa mendengar. Ini berarti mendengarnya makhluk pakai alat. Makanya kalau mendengar pakai alat terbatas suara. Nih, jadi kita mendengar pakai telinga dan lubang telinga. Simah bikasri sad wa huwa kharqul udhun. Kharqu, pecahan telinga, kita bilang lubang telinga. Nah, kita mendengar dengan daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Jadi kalau teorinya tuh suara mentok di daun telinga, dari daun telinga masuk ke lubang, nah, begitu sampai lubang kena gendang telinga, nah itu suara. Lalu dari gendang telinga naik ke otak, ini suara apa? Itu kita dengar dengan daun telinga, lubang telinga, gendang telinga. Kalau kita, ya.
kasamil hawadifi. Jadi mendengar dengan telinga daun telinga itu seperti mendengar yang baru. Manusia yang baru, binatang dengarnya pakai daun telinga dan gendang telinga. Bal huwa, tetapi pendengarnya Allah adalah maknan qaimun bidzatihi ta'ala la yatru alaihi dzalikal makna. Yang namanya mendengar bagi Allah adalah satu makna yang ada pada zat, yang tidak datang atas makna itu illat yang menghalangi daripada mendengar, kasomam, seperti tuli. Mendengar bagi Allah adalah makna yang ada pada zat Allah, yang makna itu nggak terhalang oleh sesuatu. Kalau terhalang berarti tuli. Makna itu nggak terhalang. Jadi makna yang ada pada zat untuk mendengar sesuatu tanpa terhalang. Itu maknanya sama bagi Allah. Makna yang ada pada zat Allah yang tidak terhalang oleh sesuatu. Kasomam, seperti tuli, nggak ada terhalang. Jadi Allah mendengar sesuatu nggak ada yang halangnya, dengan jelas, dengan terang, dengan menyeluruh. Contoh, dengan terang, dimanapun orang bicara Allah dengar, dimanapun makhluk ada Allah dengar zatnya dengan terang, dimanapun makhluk ada Allah dengar sifatnya, Allah dengar segala apa yang ada. Itu makna yang kita wajib percaya. Jadi berarti mendengarnya Allah adalah makna yang ada pada zat Allah yang tidak dihalangi oleh sesuatu seperti tuli. Li'anna dzalika min sifatil hawadits. Karena kalau dihalangi oleh tuli berarti itu sifat baru. Orang masih muda tegas dengarnya, begitu udah tua agak samar dengarnya. Lama-lama nggak dengar, nah itu namanya dihalangi oleh tuli. Kalau Allah enggak. Makna mendengar zat Allah nggak terhalang oleh apapun, dan nggak ada permulaan, nggak ada penghabisan. Itu yang wajib kita percaya. Ya. Ya. Wa ta'alluquhu ta'alluqa inkisafin, dan mendengarnya Allah mendengar dengan nyata, inkisaf, terbuka asal nyata, nggak ada yang hilang dari pendengaran Allah. Contoh, ini 1 juta orang kumpul di satu lapangan, semuanya ngomong, tuh 1 juta ngomong. Tentu ngomongnya beda-beda. Allah tahu. Omongan 1 juta orang Allah tahu. Bahkan zat 1 juta orang Allah dengar. Omongan 1 juta orang Allah dengar, dan zat itu Allah dengar. Sifatnya Allah dengar. Tanpa ada yang tertutup dan tanpa ada yang tersamar, inkisaf, jelas. Nah, kalau kita ini orang ngomong bertiga aja bareng-bareng, 1, 2, 3 ngomongnya bareng, beda-beda, tahu nggak kita? Lo ngomong begini, lo nggak jelas omongannya, ada yang nggak jelasnya, namanya nggak inkisaf. Kalau Allah mendengar jelas semuanya. 1 juta orang ngomong, semuanya jelas Allah dengar. Nah, ini maknanya ta'alluq inkisaf. Ya. Dengarnya Allah dengan inkisaf, dengan jelas dan nyata.
Wa yajibu alaina an na'taqida, dan wajib atas kita percaya bahwa jelas yang hasil dengan sama adalah bukan jelas yang hasil dari ilmu. Jadi jelasnya Allah mendengar berbeda dengan jelasnya Allah tahu. Inkisaf ilmu, inkisaf sama beda. Kalau inkisaf sama, apa saja Allah dengar tanpa ada yang menghalangi. Kalau inkisaf ilmu, apa saja Allah tahu, nggak ada yang Allah nggak tahu. Ala sabilil inkisaf wal ihatah, atas jalan menyeluruh. Ini kalau kita ditanya, ini orang Jakarta sekarang lagi ngapain? Paling kita jawab yang ada di sini. Oh, daripada ngaji. Yang di jalanan tahu nggak kita? Yang di rumah tahu nggak? Yang di pasar tahu nggak? Jadi tahu kita dengan apa yang ada di sini tuh. Tapi kalau Allah, semua makhluknya dimanapun ada, Allah tahu dengan jelas. Nih. Allah tahu. Yang di masjid, yang di jalanan, yang di rumah, yang di langit, yang Allah tahu semua. Enggak ada yang tertutup sama Allah. Itu namanya inkisafil ilmi. Enggak ada yang Allah enggak tahu. Makanya salah kalau orang mengatakan mumpung enggak ada yang tahu. Mumpung Allah tahu enggak? Tahu. Mumpung enggak ada yang lihat. Allah lihat enggak? Jadi berarti kalau ngomong begitu dianggap Allah nggak tahu. Nih, semua Allah tahu dengan jelas. Ini tahunya dengan jelas, mendengarnya dengan jelas sama tahunya dengan jelas itu berbeda, tidak sama. Iya. Ghairi inkisabil ilmi, ya. Wad dalil, dan bermula dalil Allah mendengar itu Alkitab wa sunnah. Dalil atas wajib Allah mendengar Quran dan hadis. Ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab, Quran, sunnah, hadis-hadis Rasulullah. Amal kitab, adapun kitab, faqad qala ta'ala wa huwa samiul basir. Dialah Allah Sami yang maha mendengar, Basir yang maha melihat. Itu dalil Allah dengar adalah Sami wal Basir. Allah yang ngomong. Itu kitab. Wa amma sunnah, adapun sunnah yakni hadis, faqad qala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lis sahabah, bagi para sahabat, lamma rafa'u aswatahum, tatkala mereka naikkan suaranya, tinggikan suaranya dalam berdoa. Irba'u ala aswatikum. Irba'u, sayanglah akan dirimu. Jadi irba'u isfaku, sayanglah akan dirimu. Kenapa? Di sini irba'u maknanya isfaku, sayanglah akan dirimu. Latut ibuha, jangan kamu bikin lelah akan dirimu dengan mengangkat suara. Jadi orang pada doa teriak-teriakan, sayang diri lo. Jangan teriak-teriakan kalau doa.
innakum latad'una asamma wala ghaiban. Sungguhnya kamu berdoa kepada yang tidak tuli dan tidak jauh. Sayang diri, jangan teriak-teriakan. Karena yang kamu minta adalah Allah yang maha mendengar, Allah yang dekat, nggak jauh. Nah, ini dalil Nabi bilang Allah sami. Ya, itu hadis. Ya. Wa innakum tad'una sami'an qariban mujiba. Sungguhnya engkau berdoa akan yang maha dengar, maha dekat, maha memperkenankan doa. Nah, ini dalil Nabi sendiri bilang Allah sami'an mujiban qariban. Ya. Itu dalil hadis. Waqad ajma'al uqala, dan telah ijma' orang berakal daripada beberapa yang punya madhab atas bahwasanya sami, bahwasanya mendengar adalah hadil adillatu, dalil-dalil ini dhamimatun, dari Quran dan hadis mengandung, mencakup pahamnya oleh ahli bahasa. Jadi hadis ini mencakup pemahaman ahli lughah. Fa innahum yafhamuna, maka ahli lughah itu mereka paham anna makna sami dzatun sabatalah sama. Ahli lughah maha mendengar, itu ahli bahasa tahu. Yang dimana maha mendengar adalah zat yang punya sifat mendengar. Jadi zat laha sabatalah sama, zaidan alaiha, yang melebihi zatnya. Jadi al-lughah mengatakan bahwasanya kalau dikatakan sami itu zatnya punya sifat mendengar. Zatnya dan sifat mendengarnya berbeda. Zat yang maha mulia dan lebihnya adalah sifat. Jadi berarti antara zat dan sifat berbeda, enggak satu. Ya. Ini kita ahli sunnah. Jadi Allah punya sifat yang berbeda dengan zat. Ada sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Ya. Nanti itu dibahas sudah yang lalu. Dan juga selain ahli lughah mengetahui kalau dikatakan sami berarti zatnya bisa mendengar. Dan pula dalil keempat, anna kulla hayyin qabilun lil ittisal. Bahasanya tiap-tiap yang hidup menerima untuk bersifat dengan sifat ini. Yang dikatakan tusahhihul hayah, sifat sama basal kalam, itu adalah sifat yang menyatakan sah dia hidup. Sebab kalau umpama orang hidup nggak dengar, nggak lihat, nggak tahu, nggak hidup. Nah, ini sifat sama adalah menerima untuk bersifat-sifat ini. Anna kulla hayyin, bahwasanya tiap-tiap yang hidup menerima untuk bersifat dengan sifat ini. La bididdiha, tidak dengan lawanannya. Kalau yang hidup tentu bisa dengar, bukan tuli. Ya. Limtina ittisafil mauta biha, karena tercegah daripadanya sifat orang yang udah mati dengan dia. Kalau orang mati bisa dengar nggak? Nah, ini kalau hidup tentu bersifat dengan dengar. Berbeda dengan orang yang mati, nggak bisa dengar. Walisihati insafil ahya, walisihati, dan karena bolehnya atau sahnya bersifat yang hidup, wal qabili, kedua menerima bagi sesuatu, la yakhlu anhu. Jadi kalau yang hidup terima sifat itu dan menerima sifat itu, la yakhlu anhu, berarti yang hidup enggak kosong dari sifat itu. Au andidihi, atau enggak kosong dari lawanannya. Nah ini, wa idza lam yakun, maka apabila tidak ada Allah Ta'ala sami,
Sebab dalil kedua, kalau Allah nggak dengar, ya tentu adalah Allah tuli. Kalau Allah nggak dengar, tuli. Karena nggak ada jalan tengah. Kalau dia nggak dengar, tuli. Dan tuli la yasma. Wasamam naqsun. Kalau Allah tuli adalah kekurangan. Makanya kita dikatakan orang tuli apa namanya? Tunarungu. Tunarungu itu cacat pendengaran. Masa Allah ada cacatnya? Kurang. Nah, ini mustahil. Kalau Allah nggak punya sifat sama, tentu Allah tuli. Nah, tuli itu adalah naqsun, kekurangan. Wan naqsu alaihi muhalu. Kekurangan atas Allah mustahil. Ya. Lihtiyajihi ila man yukammiluhu. Karena berhajat untuk disempurnakan. Kalau Allah kekurangan, ya berhajat supaya jadi sempurna. Nah, kalau berhajat berarti wal ihtiyaju yastaljimul hudus. Kalau berhajat berarti melazimkan di baru. Tadinya kurang dicukupin, kan baru namanya. Ya. Wal hudusu muhal, baru atas Allah mustahil. Wa sabata fasabata, maka tetap bagi Allah Ta'ala as-sama. Idza sabata lahu sam'u, kalau tetap bagi Allah sama, istahala, mustahil atasnya tuli. Alladzi huwa diddu sam'i, yang tuli itu lawanan mendengar. Fattaqabulu bainahuma min taqabuli diddain. Lawanan antara dengar dan tuli itu lawanan diddain. Kalau diddain nggak bisa kumpul. Kalau dengar tentu nggak, tuli ini antara dengar dan tuli nggak bisa kumpul. Ada nggak orang dengar juga tuli juga? Nggak ada. Kalau dia dengar tentu nggak tuli. Kalau dia tuli nggak dengar. Itu namanya didain. Ada yang lawanan bisa kumpul, putih, merah, hijau. Dia putih. Nah, bisa nggak hijau? Bisa. Bisa merah? Bisa. Jadi bukan berarti ada putih nggak ada hijau. Bisa aja putih ada, hijau aja. Itu namanya bukan didain. Didain adalah dua lawanan yang nggak bisa kumpul. Ya. Ya. Li'anna somama amrun wujudiyyu. Karena somam adalah perkara yang dianggap ada. Makanya ini sifat yang 7 sifat wujudi namanya. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu sifat wujudi. Namanya amrun wujudi. Gambarannya kata ulama, nanti kalau kita ditakdirkan lihat zat Allah, kita lihat tuh sifat-sifat wujudi. Kita lihat ilmunya, kita lihat hayahnya, kita lihat irodahnya, kita lihat kudratnya, kita lihat samanya, kita lihat basornya, kita lihat kalamnya. Tuh 7 sifat kelihatan. Karena dikata wujudi. Itu kata Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. As-sifatus saniyata asyara. Sifat yang ke-12. Wallahu a'lam.